keheninganku bersamamu. Hanya doa mampu ku ucap, kasih dan cintamu dalam perjamuan suci selalu menjadi kekuatanku. Hadirlah oh Tuhan di dalam hatiku, keagunganmu tiada batas. Jadikan hidupku menjadi berarti, untuk menjadi berkat bagi sesamaku. Bapak Ibu Saudara, Warta Lisan tanggal 9 Agustus 2020 sebagai berikut. Tahap orientasi Saudara Vincentius Indra. Persidangan Majelis Jemaat GKI Karangluas dan Perlawatan PPMK Klasis Purwokerto pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 merekomendasikan bahwa nama Vincentius Indra, alamat Jalan Dr. Wahidin 287 RT 03 RW 05 Temanggung, Jawa Tengah, dapat melanjutkan proses kependetaan ke tahap orientasi sebagai bagian dari proses menjadi pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Karangluas, Purwokerto. Damai Kristus bagi kita semua. Marilah kita menyerukan puji-pujian bagi Tuhan kita. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan
arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Umat Tuhan, marilah kita masuk di dalam ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Jangan lupa terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, awan dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Ya Allah yang Maha Agung, saat ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Kami menghayati bahwa Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan kami. Namun ampunilah kami jika dalam perjalanan hidup ini ego kami menguasai hati kami, sehingga kami menjadi manusia-manusia yang mudah angkuh atas pencapaian kami. Di satu sisi kami ingin diakui dan dipuji oleh banyak orang. Namun di sisi yang lain, kami tidak menaruh empati sama sekali kepada sesama di sekitar kami. Ampunilah kami, bahkan ketika kami melukai perasaan banyak orang. Tolonglah kami ya Bapa, untuk menyadari sekaligus memahami bahwa kami dicipta sesungguhnya untuk melakukan kasih, dan kelak kami kembali dengan tetap teguh memelihara iman percaya kami. Peluklah kami dengan kasih-Mu yang kudus itu, dan layakkan setiap kami untuk hidup benar di dalam-Mu. Murnikanlah kami dari segala niat jahat dan hasrat diri yang jauh dari kehendak-Mu. Sudilah kiranya Engkau mengampuni dosa dan pelanggaran kami ini yang tak berkenan di hadapan-Mu. Demi Yesus Kristus kami mohon. Amin. Penyertaan-Mu sempurna,
selalu bersama, rasakan keindahan hati berbahagia. Saudaraku, bagi setiap kita yang telah mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka kini kita menerima berita anugerah yang diambil dari Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23 hingga ayat 24 yang mengatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan bersama kita sekalian. Mari kita memberikan salam namaste kepada orang-orang di sekitar kita. Damai Tuhan besertamu. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Kawalah bejanamu yang kosong pada menebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus memenuhi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus memenuhi hatimu dengan kuasa-Nya. Ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Rencanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, Dia dengangi janji-Nya. Roh Kudus terus memenuhi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus memenuhi hatimu dengan kuasa-Nya. Roh Kudus terus memenuhi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus memenuhi hatimu dengan kuasa-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mohon terang Roh Kudus, supaya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita ketika kita membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Kita berdoa. Roh Kudus, sesaat lagi kami akan membaca Alkitab, kami akan merenungkan sabda kebenaran Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di dalam hati dan pikiran kami, sehingga semata-mata kami tertuju kepada kebenaran sabda Tuhan. Dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang kami dapatkan, setiap kebaikan di dalam kehidupan keseharian kami. Berkatilah dan terangilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-33. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara di rumah untuk bersama-sama membacanya dengan saya
Injil Matius 14 ayat 22 sampai 33 yang mengatakan demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Umat Tuhan, sedemikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah yang tidak hanya membaca Alkitab, tetapi mereka yang merenungkan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kesehariannya. Haleluya. Ada sepasang suami istri, saudara-saudara, yang punya cara yang unik merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Jadi mereka merancang sebuah perjalanan naik balon udara. Nah, saudara-saudara, tidak lama mereka menuju tanah lapang tempat balon itu diterbangkan dan langsung masuk ke dalam keranjang balon itu. Di sana sudah ada seorang pilot muda yang menunggu mereka, yang akan memandu penerbangan mereka. Wah, sungguh luar biasa melihat pemandangan dari atas, saudara-saudara. Balon udara pun perlahan naik, makin tinggi, semakin tinggi, hingga akhirnya berada di ketinggian ribuan meter di atas permukaan laut. Ada lembah-lembah yang indah, ada ngarai yang terjal. Mereka bisa melihat samudra yang luas, luar biasa. Keindahan alam ciptaan Tuhan yang mereka lihat. Namun saudaraku, ada sesuatu yang tidak biasa di dalam penerbangan balon udara itu. Sang suami, saudara-saudara, mengalami emosi yang tidak sesuai harapan, yakni ketakutan, saudara. Ternyata sang suami ini fobia ketinggian. Ia berusaha memegang sisi keranjang yang ia naiki dengan amat erat. Kakinya gemetaran, saudara. Semakin tinggi, semakin gemeteran. Mulai berkeringat dingin dan wajahnya tidak santai. Berbeda dengan sang istri yang tidak peduli sama sekali dengan ketinggian dan terlihat santai. Saat itu, saudara, sang suami pura-pura berani demi cintanya pada istri. Kapan lagi? Ini kan ulang tahun pernikahan, hari yang spesial untuk istriku. Maka aku harus berani. Sekalipun di dalam lubuk hatinya takut sekali, saudara-saudara. Saudara, sang suami yang begitu tegang itu kemudian mencari cara agar dirinya merasa tenang. Ia pun mencoba mengobrol dengan pilot balon udara yang dinaikinya.
Ia yakin obrolannya dengan Pilatus tersebut bisa membangkitkan tekad untuk percaya bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Setidaknya rasa takutnya berkurang, saudara. Rasa takut akan ketinggian itu berkurang dengan obrolan bersama sang pilot. Dengan rada tegang, saudara, ia pun mulai menanyakan seputar apa pekerjaan si pilot dan bagaimana ia mulai menerbangkan balon udara. Sang pilot memulai jawabannya dengan, jadi ceritanya seperti ini, Pak. Dulu saya tidak punya pekerjaan. Dulu saya menganggur. Saya hanya hobi memancing. Saya menerbangkan balon udara ini baru pertama kali, Pak. Baru pertama kali ini. Hah? Baru pertama kali ini? Iya. Dan Bapak adalah penumpang perdana saya. Lalu saudara-saudara, sang pilot ini mengatakan, ngomong-ngomong, kalau saat turun nanti kita agak terguncang-guncang, jangan kaget ya Pak. Saya belum pernah menerbangkan balon seperti ini. Saya hanya lihat buku panduan. Dan saya tidak terlalu yakin saya bisa menurunkannya. Lantas saudara-saudara, apa yang terjadi dengan bapak itu, saudara? Seketika bapak itu makin jauh dari kata ayem tentrem. Yang tadi wajahnya pucat karena takut ketinggian, sekarang ketakutannya bertambah karena terbang dengan pilot yang amatir, saudara. Nah, saudara-saudara, ketakutannya menjadi bertambah. Jika Anda dan saya menjadi bapak yang ada di dalam balon udara ini, apa yang saat itu kita lakukan? Pasti ada dua hal yang beradu di dalam hati. Saat itu kita berdoa. Kita memasrahkan diri kita pada Tuhan. Tapi di satu sisi kita ketakutan luar biasa. Antara iman dan ketakutan. Saudaraku, mana di antara kedua hal itu yang punya porsi suara lebih besar ketika menghadapi situasi seperti itu? Setiap orang punya jawaban yang berbeda, saudara. Bisa saja imannya mengatakan, saya harus berdoa. Saya mau berdoa. Saya mau berjumpa dengan Yesus. Ingat khotbah minggu lalu, saudara, Yesus hanya sejauh doa. Tapi terkadang, saudara, kita lebih mendengarkan suara-suara ketakutan, suara-suara kengerian yang muncul, sehingga hati kita ini justru mudah terbelenggu oleh ketakutan dan tidak jarang kita tidak dapat fokus untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, hari ini kita mau belajar dari perjumpaan Yesus dengan para murid yang sungguh menarik. Ada satu murid yang menarik di dalam bacaan kita, saudara, yakni Petrus. Petrus dan para murid lain yang menyeberangi danau Galilea. Yesus saat itu ingin menyendiri, saudara. Maka mereka berperahu tanpa dia. Apa yang terjadi dengan mereka? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca ayat 24. Ayat 24 mengatakan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saudara, angin sakal itu apa sih? Angin sakal itu juga disebut angin haluan, saudara. Angin yang tiupannya datang dari depan, berlawanan dari arah perahu. Jadi saudaraku, ada cara agar tetap bertahan. Anda dan saya harus berjuang sekuat tenaga untuk mendayung melawan angin sakal itu. Angin sakal tidak jarang juga, saudara, menerjang perahu kehidupan kita. Apakah angin sakal itu? Macam-macam, saudara. Bisa berupa masalah yang tidak diharapkan, pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, bahkan yang menjadi skala besar, angin yang sedang kita hadapi sama-sama adalah COVID-19. Yang tidak jarang menimbulkan perdebatan di antara kita. Saya mengajak saudara untuk mencermati ayat 25. Ayat 25 mengatakan demikian, kira-kira jam 3 malam,
datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saudara-saudara, kalau kita cermati, Yesus datang bukan di tengah suasana yang cerah ya. Yesus datang di tengah suasana yang tidak cerah. Langit biru, awan putih, atau malam padang bulan dengan bintang gemerlapan, dengan air yang tenang. Justru menariknya, saudara, Yesus itu muncul di tengah suasana yang gelap, suasana yang genting, ditambah dengan angin sakal. Di saat perahu para muridnya diombang-ambingkan gelombang, di sana Yesus hadir, saudara. Nah, jika demikian, apakah selama ini kita telah menyadari bahwa sekian banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya justru, saudara, bisa menghantar kita untuk berjumpa pada Tuhan, pada Kristus? Di sekian banyak masalah, ada kekecewaan dalam kehidupan kita. Kita sakit hati, kita punya luka batin yang sedang kita hadapi, kekerasan yang kita alami. Kita lebih banyak melihat Tuhan, atau justru kita merasa sedang melihat hantu? Melihat hantu itu identik dengan ketakutan. Melihat hantu itu identik dengan kengerian. Nah, ini Tuhan atau hantu? Di saat situasi yang tidak mengenakan terjadi dalam kehidupan kita, ada angin sakal bertubi-tubi menerjang perahu kehidupan kita, apa yang kita lihat? Tuhan atau hantu? Iman percaya kita atau justru ketakutan, kengerian, kekecewaan yang selalu menjadi pusat perhatian kita? Maka dari itu, saudaraku, apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan sekian banyak masalah dan pergumulan? Yang pertama, jangan pernah mengutuki, bahkan menyesal akan hadirnya masalah. Tapi bersyukurlah, saudara. Ya, bersyukur. Bersyukur untuk sakit hati, bersyukur untuk kekecewaan, bersyukur untuk kesulitan dalam hidup yang sedang kita hadapi saat ini. Karena, saudara, sesungguhnya di sanalah kita punya kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan sekaligus dipulihkan. Tapi saudara-saudara, bisakah kita menjadi pribadi yang justru gagal melihat Tuhan Yesus? Oh, jelas bisa, saudara. Kita bisa gagal melihat Tuhan Yesus di tengah pergumulan kita. Kita bisa gagal melihat, bahkan mengenali hadiratnya. Karena apa? Karena kita tidak berusaha melihat dengan kacamata iman percaya pada Tuhan, melainkan kacamata hantu yang berisi ketakutan dan kecemasan. Ketika mempersiapkan khotbah ini, saudara-saudara, saya bertanya, kenapa ya Yesus memilih berjalan di atas air? Mengapa ia tidak langsung saja celing memunculkan dirinya ke seberang? Atau mengapa ia tidak langsung muncul dan duduk di atas perahu murid-muridnya? Kenapa Yesus memilih berjalan di atas air? Apakah Yesus ingin membuat para muridnya terkesan dengan kemampuannya, saudara? Ini loh, aku gurumu, hebat bukan? Tidak, saudara. Lantas mengapa Yesus berjalan di atas air? Yesus hendak menyampaikan pesan pada muridnya bahwa dia adalah guru sekaligus Tuhan yang mampu mengatasi gelombang kehidupan. Maka dari itu, saudara, kita butuh kacamata iman setiap hari untuk kenal siapa Yesus yang sebetulnya sudah ada di sekitar kita, termasuk di dalam setiap masalah yang muncul dalam kehidupan kita. Mari kita baca ayatnya yang ke-27, saudara. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, ayat ini tidak kalah menarik dengan ayat sebelumnya. Kenapa menarik? Karena Yesus tidak segera menolong para muridnya. Nah, ini yang menarik, saudara. Lazimnya, kalau Anda jatuh, berat. Anda jatuh, Anda minta tolong
Teman Anda lewat saudara, di hadapan saudara, dan langsung memberikan pertolongan ketika melihat Anda jatuh. Betul nggak saudara? Betul. Anda jatuh, Anda minta tolong, teman Anda lewat, pasti teman Anda menolong saudara. Tapi kalau ini saudara, Anda jatuh, Anda minta tolong, teman Anda lewat dan bicara dulu, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, Anda bisa rasakan ya perbedaannya saudara. Mengapa yang Yesus lakukan justru berbicara kalimat itu terlebih dahulu? Kenapa Yesus tidak segera menolong dan mengulurkan tangannya mengangkat Petrus? Kenapa Yesus harus berbicara dulu? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara-saudara, Yesus tidak ingin para muridnya menjadi murid yang manja. Murid-muridnya harus pakai kacamata iman, iya saudara. Tetapi itu saja tidak cukup. Itu saja tidak cukup saudara. Para murid harus menjadi murid yang benar-benar percaya akan penyertaannya dalam usaha keras mereka. Yesus ingin setiap muridnya punya semangat untuk mengubah ketakutan dan kekhawatiran menjadi rasa optimis dan keberanian lewat iman dan kerja keras mereka. Saya tidak mengatakan setiap dari kita tidak boleh takut saudara. Siapapun, saya dan saudara sama-sama pernah mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Saya pernah takut, saudara pernah takut dan khawatir. Tapi kita diajak untuk mengubah ketakutan menjadi keberanian dalam melangkah. Kita percaya saudara-saudara, kita harus punya kacamata iman. Tetapi kita juga diberikan akal budi untuk melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan iman percaya kita pada Tuhan. Nah, keberanian itu bukan kondisi tanpa ketakutan. Keberanian itu bukan kondisi tanpa ketakutan, saudara. Justru keberanian itu ketika seseorang berjuang melawan kekhawatiran dan ketakutan akan pergumulannya. Petrus adalah salah seorang murid Yesus, saudara-saudara, yang seketika mengolah ketakutannya menjadi keberanian untuk melangkah. Di ayat 28, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah, ayat ini juga tidak kalah menarik, saudara. Mengapa menarik? Petrus itu tidak langsung keluar dari perahunya, saudara. Ia minta kejelasan dulu pada Yesus, memastikan bahwa Yesus menganggap hal itu sebagai ide yang baik. Nah, saudara-saudara, ketika kita memutuskan untuk menentukan sikap atas pergumulan yang kita alami, sudahkah kita juga berlaku seperti Petrus yang minta kejelasan dulu, yang minta kejelasan terlebih dahulu pada Yesus, bicara terlebih dahulu pada Yesus? Atau justru kita langsung menentukan sikap tanpa melibatkan Yesus? Nah, disinilah iman percaya kita diuji, saudara. Seberapa besar rasa percaya kita? Kita bisa bayangkan betapa girangnya Petrus saat ia mampu berjalan di atas air. Namun hati-hati saudara di ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudara-saudara, Petrus menjadi takut kembali dan kemudian perlahan mulai tenggelam. Fokusnya bergeser kembali. Semula fokusnya adalah Tuhan Yesus, tetapi sekarang fokusnya terletak pada tiupan angin yang menerpanya. Saudaraku, kita semua pernah merasakan tiupan angin. Kita mulai merintis hidup yang baru, pengalaman yang baru. Kita bekerja dengan penuh harapan. Kita memulai sesuatu dengan penuh harapan. Pada awalnya kita penuh dengan iman. Kemudian realitas menyerbu masuk. Kemunduran, masalah bertubi-tubi, konflik, rintangan yang tak terduga, bahkan kegagalan.
Saudaraku, satu kata saya ketika kita berada pada keadaan itu, bersyukurlah. Bersyukur jika dalam keadaan itu Anda dan saya masih tetap percaya seperti Petrus dan berseru, Tuhan, tolonglah aku. Dalam hal tertentu, saudara, Petrus telah gagal. Tapi lebih gagal para murid yang lain yang hanya menjadi penonton dan berdiam diri di atas perahu, bahkan tidak melakukan apa-apa. Petrus tahu bagaimana rasanya berjalan di atas air, saudara. Petrus tahu bagaimana rasanya sukacita karena dimampukan Tuhan untuk melakukan itu. Dan hanya Petrus yang tahu betapa mulianya diangkat oleh Yesus pada saat ia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, Sir Edmund Hillary beberapa kali tidak berhasil mendaki Gunung Everest sebelum akhirnya sukses. Setelah suatu pendakian, ia berdiri di kaki gunung terbesar dunia itu dan mengacungkan tangannya ke arah gunung itu. Aku akan mengalahkanmu nanti karena kamu sudah tidak mungkin lebih besar lagi. Tetapi aku masih bertumbuh. Saudara, setiap kali Hillary mendaki, ia gagal. Dan setiap kali ia gagal, ia belajar. Dan setiap kali ia belajar, ia bertumbuh dan mencoba lagi. Dan suatu hari ia berhasil. Sekian banyak masalah mungkin membuat kita takut dan cemas. Sekian banyak masalah mungkin membuat kita gagal untuk fokus pada Tuhan. Namun saudara, ada kalanya memang kita gagal mengelola apa yang kita usahakan. Namun di saat itu terjadi, pertanyaannya adalah kemanakah hati kita tetap berfokus? Kemanakah arah pandangan kita pada saat kegagalan yang kita hadapi? Jika saudara dan saya terus berjuang untuk fokus pada Tuhan, Tuhan tolonglah aku, maka percayalah saudara, Yesus akan menjamah saudara. Kuncinya, gunakanlah kacamata iman saudara. Percayalah, pandanglah dia seumur hidup kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama dengan gereja di segala tempat dan sepanjang abad mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, hidup kami tak selamanya berada di jalan yang rata. Bahkan di tengah perjalanan kehidupan kami, tidak jarang kami bertanya mengapa kami harus melalui tantangan yang sedemikian menyulitkan ini. Namun hari ini kami belajar mengenai arti kehadiran Tuhan. Bila selama ini kami selalu gusar memikirkan masalah kami, akan tetapi hari ini kami diingatkan untuk menyadari kehadiran Tuhan
di tengah masalah yang sedang kami hadapi. Menyadari dan mendatangi-Mu seperti seorang Petrus yang keluar dari perahu untuk menghampiri-Mu dan berjalan di atas air. Banyak orang memandang Petrus adalah seorang murid yang gagal. Namun kami melihat sisi baik dari seorang Petrus. Mungkin sesaat ia berhasil fokus padamu, namun tak berapa lama fokusnya berpindah kembali pada angin dan ia pun tenggelam. Namun sisi baik dari seorang Petrus, ia berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Dan seruan itu menjadi seruan yang menyadarkan kami bahwa Engkau selalu ada bagi setiap anak-anak-Mu yang minta tolong. Tangan-Mu yang kudus itu seketika menyelamatkannya dari mara bahaya. Maka dari itu Tuhan, kami mau mengakui kegagalan kami yang tidak dapat fokus melihat-Mu. Namun seumur hidup kami mau berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Maka dari itu ya Tuhan, hari ini kami mau bersyukur untuk pergumulan yang kami alami saat ini. Kami bersyukur untuk rasa kecewa yang pernah kami alami. Kami bersyukur untuk sakit hati yang pernah kami alami. Kami bersyukur untuk luka batin. Kami bersyukur untuk kegagalan yang pernah maupun sedang kami alami. Kami bersyukur untuk rasa marah orang lain yang kami terima. Kami bersyukur untuk cibiran orang lain pada kami. Karena kami menyadari semuanya itu juga merupakan kesempatan bagi kami untuk merindukan dan menemukan kehadiran-Mu. Maka dari itu Tuhan, berkatilah kami sebagai gereja Tuhan yang bersekutu, yang hidup sebagai jemaat GKI Karanglewas. Biarlah persekutuan kami tetap hidup, bahkan semakin hidup, sekalipun kami tidak saling berjumpa langsung satu dengan yang lain. Kami menyadari ya Tuhan, gereja bukan gedungnya, tetapi gereja adalah kami yang saling menghidupi satu dengan yang lain. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudari kami yang telah mempersembahkan pujian dari GKI Kuitang Jakarta. Tuhan memberkati setiap karya dan pelayanan mereka. Biarlah juga Tuhan terus menyertai, Tuhan terus hadir dalam jemaat GKI Kuitang Jakarta, di dalam setiap kehidupan maupun pergumulan yang mereka alami. Tuhan juga memberkati setiap kegiatan peribadahan yang dilakukan di GKI Kuitang Jakarta. Berkati juga Tuhan ikatan persaudaraan kami antara GKI Karanglewas dengan Bapak Ibu GKI Kuitang Jakarta. Meskipun kami tidak dapat berjumpa secara langsung, tapi kami yakin dan percaya kasih Tuhan senantiasa mempererat ikatan persaudaraan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana ibadah onsite yang akan diselenggarakan dalam masa yang masih perlu digumulkan. Kiranya juga Tuhan memberkati. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan doa syafaat kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara, marilah kita menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Persembahan ini akan kita serahkan bersama-sama ke gereja supaya gereja dapat terus melakukan panggilan meneruskan pengharapan Kristus bagi dunia. Persembahan dapat diberikan melalui dua cara. Yang pertama, jemaat dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop yang sudah dibagikan. Yang kedua, jemaat juga dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke nomor rekening GKI Karangluas di Bank Mas Pion dengan nomor rekening 303 600 9291. Bapak Ibu Saudara, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Allah Sang Sumber Kehidupan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Saat ini kami membawa persembahan syukur kepadamu. Berilah hikmat kepada setiap yang mengelola persembahan ini, dan bimbinglah kami untuk hidup dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selantiasa mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Ingat dan percayalah bahwa Kristus senantiasa hadir di dalam setiap pergumulan kita. Dan kini mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya,